Selamat sore semuanya. Sudah ya? Dijawab ya. Oke. Bulan ini kita temanya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Kok nggak ada yang di sebelah kanan sih duduknya? Ya, kanan. Di sini apa? Selebriti apa namanya? Oke ya. Tema kita bulan ini adalah Tuhan adalah keselamatanku. Oke. Nah, gini. Kita baca di Mazmur 27 ayat 1. Wah, nggak ada layarnya gini ya. Ya pura-purain, nah kita lihat ya. Mazmur 27 ayat 1. Saya bacain ya. Wah, ini kalau surat zaman dulu, zaman sekarang kalian pernah nulis surat gak? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Nah, surat itu paling atas sih biasanya kan dari siapa gitu ya. Nah, ini tulisannya dari pertama ya, dari Daud. Nah, ini berarti surat ini, ya kan? Oh, Daud ya. Oke. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Oke. Sekarang handphonenya ditutup lagi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bulan lalu kita sudah bahas penuh ya, Tuhan adalah terangku. Sekarang kita bahas Tuhan adalah keselamatanku. Sekarang kita loncat Efesus 6. Ya, ayat 17. Nah, kita baca ya. Buka lagi handphonenya sekarang. sorry, dibuka handphonenya ya. Efesus 6 ayat 17. Nah, kita lihat layar. Oke ya, saya bacain ya. Dan terimalah ketopong keselamatan. Jadi ada keselamatan lagi di sini ya, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Sekarang kita baca lagi. Nah, baca lagi. Ayat 13. Nah, ayat 13 dari Efesus 6. Ya, saya bacain ya. Sebab itu ambillah. Nah, kalau bahasa Indonesia akhiranlah itu menunjuk apa sih? Ya, perintah ya. Ya, perintah. Kalimat perintah. Nah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau yang ngomong senjata, yang nyuruh mengambil, biasanya itu yang nyuruh itu siapa sih kalau senjata itu? Komandan. Ya, pasti ini komandan. Nih dialog ini pasti dialog komandan kepada pasukannya. Kalian pernah lihat pasukan enggak? Ya kalian kan pasti waktu kecil kan pasti kan kalian kan jadi 17-an kan pakai baju tentara-tentaraan gitu. Di film ya? Ya, kan 17-an biasa anak-anak kecil kan pakai baju pasukan, tentara gitu ya. Nah. Oh, sekarang Avenger, 17-an kostumnya Avenger. Gitu, Thanos ya. Oke ya. Itu kalau AU itu Iron Man ya. Iron Man ya. Kalau angkatan lautnya apa? Oh, Aquaman itu kan DC ya. Ya oke. Haleluya, amin. Jadi gini, ini pasti berhubungan dengan komandan, ya. Berarti ini kalau misalkan ambillah ini pasti mau perang, pasti mau perang. Sekarang saya mau tanya ya, komandannya kita itu siapa sih? Tuhan Yesus. Roh Kudus itu komandannya kita. Kalau ada pesan ambillah, itu artinya kita dalam kondisi mau berperang. Kalian ini setiap hari, ya saya ulangin ya, kalian ini setiap hari ini posisinya adalah di dalam medan peperangan. Medan peperangan itu apa aja sih? Nah, saya mau tanya, medan peperangan itu apa aja sih?
Apa? Kok Ukraina Rusia? Apa? Pandu, apa Pandu? Medan peperangan kamu setiap hari apa? Sekolah. Regan. Ya, tadi sudah sama Pak Pandu sudah dijawab itu. Sudah, jangan bikin emosi orang. Iya, jangan bikin emosi. Apa kalau menurut kamu apa Regan? Terus kegiatan di kamar makan. Kok gitu? Ya oke, sekarang nggak boleh. Oh iya di bengkel. Milka? Belum tahu. Ini namanya siapa? Ayu ya? Ayu apa Ayu? Medan peperangan kamu. Calvin? Nah, lowongan kerjaan. Jadi tantangan. Densi. Hati-hati. Ulangan ya, ujian ya. Milani. Nggak tahu. Udah jawab semuanya. Nah, oke. Jadi medan peperangan kita itu ya ada di sekolah, menghadapi pelajaran. Bisa gak menghadapi teman itu merupakan sebuah tantangan peperangan kita? Bisa gak? Kalau gimana? Nah, misalkan biasanya kita dibully di sekolah. Itu termasuk tantangan buat kita enggak? Iya kan? Kita sering dikata-katain, ya kan? Dulu, kalau dikata-katain tuh katain gimana sih? Enggak misalnya, wah si ini, si kurus gitu ya misalnya. Si ini, si kribo. Bukan kamu kan keriting ganteng ya, cantik ya. Oh ya, si ini, si pokoknya negatif gitu loh ya. Itu merupakan medan peperangan kita untuk apa sih? Mengampuni, mengasihi. Kalau misalnya kita menerima hujatan, menerima bulian itu kita tuh punya hak gak sih sebenarnya? Punya hak gak untuk membenci? Ada loh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang, ambillah selengkap senjata Allah. Artinya apa? Artinya ayo mulai mengasihi. Pernah difitnah gak? Kalian pernah difitnah gak? Fitnah itu apa sih? Fitnah itu selebriti, terus angkat-angkat beban. Hah? Itu itu fitness ya. Kalau fitnah itu apa sih? Oh, gitu ya. Jadi ya, misalkan difitnah. Sementara kalian tahu orang yang memfitnah kamu. Kira-kira apa kita akan labrak ya? Atau kita akan biarin aja atau kita mengasihi? Diem, mungkin didiemin ya. Terawas ya kalau misalnya dia biasanya nih kalau ke warung ya ngelewatin depan rumah aku ini. Awas kalau lewat depan rumah aku nanti kalau dia ke warung aku mau nitip. Gitu ya, enggak ya. Nah, ini merupakan medan peperangan kita juga. Sekarang kita mau lihat sehubungan dengan tema kita bulan ini, yaitu Tuhan adalah keselamatanku. Saya mau kita semuanya bahas ayat 17. Tadi kan ambilnya, sekarang ada kalimat perintah lagi nih. Terimalah di ayat 17. Misalkan gini, Milka. Misalkan ada ada buku pelajaran, ada alat tulis.
Milka, terimalah ini gitu ya. Kira-kira itu adalah pemberian, adalah hutang, adalah apa kira-kira Milka? Kan cenderung pemberian ya, hadiah. Ini terimalah ini gitu ya. Nah, di sini terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu apa sih? Apa sih ketopong itu? Apa-apa? Nggak jadi ngantuk ya? Apa-apa? Ketopong itu apa? Hah? Iya, ketopong itu apa? Ketopong itu kosong ya? Itu kopong ya. Nih, ketopong ini seperti ini. Nah, kalau ini ketopong ya. Ketopong ini helmet ya, helm. Jadi ketopong itu kalau di dunia modernnya itu adalah helm ya. Jadi bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya ya itu, betul. Ketopong. Kan ada lagunya, persahabatan. bukannya. Ya. Oke, jadi ketopong ini seperti ini. Nah, kita mau lihat ya. Ketopong ini gunanya untuk apa sih? Melindungi apa? Dompet, keuangan. Melindungi kepala. Ya, melindungi kepala. Melindungi dari kepala tuh dari apa? Ayo. Enggak tahu. Calvin, melindungi kepala dari apa? Panas. Ya, dari panas. Carlo. Nah, dari jatuh. Pandu. Apa? Dari serangan, ya betul ya. Sekarang Densi, melindungi kepala dari apa? Nah, dari segala macam bahaya. Kenapa sih ya? Kenapa ya? Kepala itu penting untuk dilindungi sih. Nah, karena inti. Karena kepala ini ada sebuah apa yang biasa dimainin sama Calvin apa? Ada organ ya, organ. Ada organ ya, ada organ. Nah, organ itu adalah otak. Sekarang ya, kalian tidur, tetap bernafas gak? Tetap bernafas. Sekarang kalian pada saat kalian tidur, kalau tubuh didinginkan suhunya pakai apa? Pakai kipas angin. Iya betul. Enggak, misalkan tanpa kipas angin. Dengan keringat. Iya, dengan keringat. Ya. Keringat itu tubuh itu walaupun kita tidur, tubuh itu memberitahu kepada bagian sel-sel keringat ini ya, pori-pori, ayo keluarin air untuk mendinginkan tubuh. Nah, seperti itu. Jadi otak itu fungsinya itu untuk mengendalikan semuanya. Sekarang kalian pernah gak? Nah, seperti ini. Regan, pernah gak? Kamu bobo. Kamu bobo. Terus, jantungku juga mau istirahat bobo. Pernah gak? Enggak pernah lah ya. Nah, itu berarti kan jantung tetap bekerja, bergerak. Iya, bergerak sih, betul. Artinya otak itu juga menjaga supaya jantung tetap berdetak. Nah, siapa itu yang ngomong berdetak? Jeremy ya. Oke, Jeremy. Jadi jantung tetap berdetak. Sekarang kalian naksir seseorang di sekolah. Naksir, sir banget. Kalau kalian nggak ketemu, jantung kalian gimana? Biasa toh?
Gimana? Kalau nggak ketemu loh, nggak ketemu. Suatu hari kalian lagi jalan di sekolah, ya. Terus, terus gini, kalian di sekolah itu menjadi petugas upacara, ya. Namanya pandu. Nah, oke ya. Nah, dia itu sebagai pembawa teks Pancasila. Jadi di depan terus ya. Di depan terus gitu ya. Nah, terus sampai di depan itu tiba-tiba kok gegebak. Tiba-tiba dia tuh ngelihat seseorang. Seseorang yang dia gitu loh. Ya, ini ibu ini bilang benar. Ya, seseorang yang dia taksir, ya, seorang dia taksir. Kira-kira jantungnya tadi kan biasa. Terus kira-kira jantungnya di gimana? Iya, dak-dikduk ya. Wah, iya masih jauh. Tapi, ya, dia cuma ngeliat toh. Dia belum dilihatin. Nah, tiba-tiba begitu semua siap gerak, dia itu melihat matanya. Kira-kira jantungnya gimana? Ya kira-kira kan langsung aduh doanya langsung minang soang ledek minang soang minang sedeng mindak ledek. Wah kan jadi berantakan ya jantungnya ya. Wah gimana nih? Nah iya ini dilihat lagi Om. Nah gitu ya. Kalau itu menimpa Carlo gimana? Nah, itu jantung itu aja bisa berubah reaksinya. Kalau happy gimana, ya kan? Kalau lagi sedih itu sudah ada yang ngatur dari otak. Ya. Misalkan kalian lagi jalan, ya, misal lagi jalan. Nih Melani lagi jalan nih, tep. Dari belakang ada cowok manggil, Melani. Nah, kira-kira Melani apa yang akan Melani lakukan? Balik badan toh ya. Ya, pasti dan tahu arah suaranya toh. Ya kan? Jadi nggak mungkin Melani. Oh, udah kan nggak mungkin kayak gitu ya. Pasti kan tahu arahnya kan. Itulah hebatnya komputer. Manusia ini otak ini loh. Gitu loh ya. Jadi bisa tahu arahnya. Bisa tahu sumber suara. Artinya apa? Ini, helm ini, ketopong ini melindungi kepala. Karena dari kepala ini kita bisa menguasai tubuh kita. Ya kan? Kalau misalnya kalian handphonenya jatuh. Misalkan lagi jatuh gini ya. Kalian lagi tidur nih, lagi lihat-lihat gini, lagi baca Alkitab ya. Iya. Iya. 2 jam itu ya. Enggak TikTok, enggak real TikTok. Ini 2 jam gini ya. Sampai ngantuk ya. Kira-kira ya, apa yang akan terjadi dengan handphone tersebut? Jatuh kemana? Ke muka toh? Kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh mata kita? Tiba-tiba merem toh? Kita akan nutup mata kan? Nggak mungkin, jatuh tak tampani gitu, nggak mungkin toh? Misalnya, aku mau cari yang ujungnya gitu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin toh. Jadi mata aja sudah tanpa dikasih tahu refleks. Ya enggak? Sudah tahu. Refleks. Maka itu harus dijaga nih otak ini. Betul. Karena otak ini bisa menguasai seluruh tubuh kita. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan tadi. Jadi gini ya. Kita itu
kadang-kadang kita tuh kesulitan untuk mengendalikan diri kita. Kita tergoda untuk apa? Untuk berdusta, untuk malas, untuk apa lagi? Untuk mengeluh, untuk membenci orang-orang lain. Jadinya apa? Fungsi dari kepala ini adalah untuk mengendalikan diri kita. Inilah fungsinya ketopong keselamatan itu. Dengan ketopong keselamatan, kita bisa mengendalikan diri kita. Di sini yang kadang malas belajar siapa di sini? Rajin semua ya? Rajin belajar semuanya ya? Hah? Handphonenya tolong dimatiin dong. Ya. Ya kita kan tantangannya kita malas belajar. Tapi kalau lihat TikTok gitu kan bisa jam-jaman gitu ya. Dan dengan energi penuh. Nah, dengan firman Tuhan malam ini saya mau ngajak kita semuanya yang kita jarang untuk mengendalikan diri kita ya. Inilah ketopong keselamatan ini penting. Ya, ketopong keselamatan kita ini. Sekarang kita naik lagi. Jadi pada saat kita memiliki peperangan kayak tadi itu ya, gimana kita mau mengampuni orang lain? Biasa kan kita bergerak dengan perasaan kita ya kan? Ya kan? Kita dendam nih, orang ini merugikan kita ini orang ini. Orang ini mencelakai kita ini. Itu merupakan alasan buat kita untuk membenci orang lain. Untuk dendam dengan orang lain. Dengan ketopong keselamatan ini, ya, dengan ketopong keselamatan ini, kita akan dimampukan Tuhan. Saya jamin, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengendalikan seluruh sikap kita. Untuk mengendalikan seluruh keinginan kita. Misalkan kita, udah biasa ya nonton film-film yang dewasa. Kita sudah ketagihan dengan film-film orang dewasa, katakanlah. Wah, aku nggak bisa nih, aku lepas ini, aku udah ketagihan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenakanlah ketopong keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ntar kita lihat ya, ketopong keselamatan itu gimana sih caranya. Terus gini ya, kalian ini memiliki udah menikmati sebuah lingkungan yang toksit. Tahu toksit gak? Yang beracun. Jadi yang biasanya teman-teman kita nih, lingkungan kita biasanya ngegosip. Biasanya ngomongin kejelekan orang. Biasanya lingkungan kita ini fitnah. Biasa lingkungan kita ini cuma membuli. Jadi geng kita tuh cuma membuli orang. Mungkin geng kita ini melakukan hal-hal negatif. Kita ngerokok yuk rame-rame. Kita nyobain obat-obatan yuk. Nah kayak gitu ya. Kita ada di lingkungan yang toksit. Kenakanlah ketopong keselamatan ini. Serius. Kenakanlah ketopong keselamatan ini. Misalkan kalian ada di lingkungan yang toksit itu. Tetapi kalian gak bisa lepas dari lingkungan toksit itu. Tetap gunakanlah ketopong keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita ada di sebuah lingkungan yang toksit dan kita nggak bisa lepas dari lingkungan itu, kenakanlah ketopong keselamatan. Supaya apa? Telinga kita ini loh bisa ketutup. Saya sebenarnya ada film ya, Daud. Saya udah itu film ya ke Daud ya, tentang ketopong ini, tentang helm ini.
Nih ya, saya tapi nggak bisa nonton ya. Jadi betapa helm ya, helm tentara itu ya, ditembak oleh peluru. Pernah lihat gak? Ini jaraknya cuma 2 meter. Pelurunya itu ditembakkan. Dari yang kaliber kecil, dia ganti 3 kali kaliber. Tembak pertama, deng. Cuma ini dikit aja, pelurunya tuh nempel gitu loh. Terus yang agak besar, deng, agak penyok. Dan yang terakhir yang besar sekali ya, deng, berhenti. Jadi melukai agak dalam tapi nggak masuk. Andai kata ya, sesuatu yang toksit itu seperti menyerang kita itu loh. Godaan untuk membenci orang itu begitu kuat di diri kita. Keinginan kita untuk ngomong kata-kata kotor ke orang lain itu begitu kuat. Marah yang membludak. Kenakanlah ketopong keselamatan. Kita tidak akan terkena serangan iblis. Daud pun pada saat mau ketemu Goliat, Raja Saul pun ngasih ketopong juga ke Daud. Dari zaman dulu itu ya, ketopong itu memang sudah digunakan untuk peperangan. Kalau kalian tadi katanya kan tantangannya dari di sekolah, belajar, ujian. Itu kan mau belajar itu kan tantangannya juga banyak godaannya. Baru pulang sekolah, bobok dulu. Agak malam, lihat TikTok dulu. Terus chatting dulu. Sampai akhirnya masih lama belum malam. Ternyata sampai malam belum belajar. Pernah gak gitu kalian? Pernah? Pernah gak? Densi pernah? Pernah ya? Atau mungkin kalian mau belajar tapi keluarga kalian godain terus, gangguin terus. Pernah gak? Pernah? Misalnya kakak kamu, adik kamu, orang tua kamu, jangan belajar, kita ngobrol-ngobrol dulu. Pernah gak gitu? Pernah? Mosok pernah? Bukannya orang tua malah mendorong-dorong untuk sekolah. Oh gitu ya. Nah, gunakanlah ketopong keselamatan itu. Itu akan membuat kalian fokus. Bener deh. Percayalah. Mosok sih dengan ketopong keselamatan bisa bikin kita fokus belajar. Nanti kita akan bongkar. Next lagi. Ketopong keselamatan melindungi kalian dari hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang. Sekarang. Kalian pernah lihat videonya orang Ukraina perang sama Rusia nggak? Kan mereka tuh pakai helm ya, helm tempur ya. Ya. Kira-kira kenapa sih mereka tuh pakai helm tempur? Takut apa sih? Takut ketembak tuh ya. Takut kena pecahan peluru, pecahan material yang lain. Maka itu pakai helm. Tuhan akan melindungi kalian dari hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang. Orang-orang lainnya bisa pemikirannya rusak. Orang lain bisa tergoda untuk sepertinya rohani, sepertinya orang suci, tapi otaknya kotor, otaknya jahat. Dengan ketopong ini Tuhan akan melindungi kalian dari hal tersebut. Kalau orang lain bisa khawatir, orang lain bisa takut, bisa nggak punya pengharapan. Orang tua aku sederhana, ekonominya sederhana. Aku nggak mungkin deh bisa mencapai cita-citaku yang tinggi, nggak mungkin. Nah, itu pemikiran orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Bagi kalian semuanya orang yang kenal Tuhan itu pasti akan terjadi. Cita-cita kalian pasti akan tercapai. Pasti. Kenakanlah ketopong keselamatan. Kita mau balik lagi, ya. Sekarang gini,
Ketopong keselamatan itu bisa pinjem-pinjeman sama teman nggak kalau lagi perang? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Misalkan Calvin sama Isel lagi perang nih, wah lagi perang. Terus Isel helmnya itu ketinggalan di sepeda motor. Ya udah jauh nih sama Calvin begitu. Vin, tanya lah helmmu, kira-kira dipinjemin nggak? Ya nggak dipinjemin. Buat berdua nanti sampai sana ganti-gantian, nggak mungkin ya. Ntar begitu baru dipinjem, dua-duanya kepalanya kena. Ya, jadi ketopong keselamatan itu bersifat pribadi. Kalian bisa duduk sini deket-deketan ya, bersahabat. Tetapi kepemilikan ketopong keselamatan itu tidak bisa mengandalkan teman lain. Itu adalah hasil dari hubungan kalian dengan Tuhan. Ingat ya, itu adalah hasil hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya ya, ketopong keselamatan itu apa sih bentuknya? Apa ya ketopong keselamatan itu bentuknya apa ya? Namanya ketopong keselamatan. Kalau nggak pakai ketopong berarti nggak selamat. Kan senjata Allah itu kan ada pedang, ya kan, ada kasut, ada perisai. Semuanya nggak ada yang namanya keselamatan. Hanya ketopong ini aja yang disebut ketopong keselamatan. Kalau helm ini namanya helm apa? Ini namanya safety helm, ya, safety helm, selamat, aman, keamanan. Dari semua perangkat senjata Allah hanya ketopong aja yang disebut ketopong keselamatan. Karena kalau nggak pakai ketopong tidak selamat. Ya, kita akan buka di Mazmur 27 ayat 1. Nah, keselamatan itu ketopong itu sebetulnya tuh gimana sih? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ya. Ini tidak favorit. Loh, kok Tuhan nih dikit-dikit Tuhan. Mbok jimat kayak gitu kan. Iya kan ya. Jimat. Nah, ngomong-ngomong jimat ya. Kalian pernah nggak makan di sebuah tempat makan, ya. Enak gitu loh. Terus beli dibawa pulang ke rumah, nggak enak. Pernah nggak? Pernah kan ya? Belum pernah ya? Nah, katanya itu memakai jimat ya. Ya Kak Daniel ya? Katanya pakai jimat. Nah, kalian kalau mau makan di warung berdoalah. Soalnya kalau misalnya berdoa itu kadang-kadang ya, teman kita bilang enak, tapi begitu kita berdoa, makanan itu sebetulnya nggak enak. Beneran, nggak enak. Kalau dia memakai jimat-jimat itu. Nah, kalian harus berdoa supaya dilindungi Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Loh, kok Tuhan? Nah, saya kasih tahu. Tidak ada perlindungan apapun di dunia ini seaman Tuhan. Tidak ada perlindungan, tidak ada tempat perlindungan manapun di dunia selain dari Tuhan. Kita bisa disakiti oleh teman-teman kita. Kita bisa disakiti oleh kakak adik kita. Bahkan kita bisa disakiti oleh orang tua kita. Percayalah, tempat teraman itu di dalam Tuhan. Saya terusin ya. Kepada siapakah aku harus takut? Ketika Tuhan menjadi ketopong keselamatan kita, Dia melindungi pikiran kita, menjaga kita. Kepada siapakah aku harus takut? Artinya apa? Tuhan melindungi kita dari yang menakutkan. Mungkin menakutkan itu ya dalam bentuk apa?
dalam bentuk kekhawatiran, masa depan. Mungkin ketakutan dalam hal apa? Aku gimana kalau nggak punya sahabat? Mungkin kekhawatiran dalam hal apa? Aku butuh duit untuk sekolah. Dulu saya berpikir gitu, habis dari SMP ini saya mau naik, gimana ada duit gak? Khawatir. Kalau kalian sudah khawatir ya? Untuk gitu ya? Semoga gak usah khawatir ya. Jadi Tuhan itu melindungi kita. Jadi ketakutan itu bukan karena hantu aja loh ya. Ada yang takut hantu gak di sini? Enggak, udah nggak usah, udah nggak zaman sekarang itu zamannya hantu takut kita. Ya, hantu takut kita. Kasih tahu hantu ya, lu takut kita loh gitu ya. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi kenakanlah Tuhan menjadi ketopong hidup kita. Yang selanjutnya, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng itu tempat perlindungan, ya. Jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Caranya apa? Berdoalah senantiasa. Kemarin saya sharing ya cara berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa tuh bisa kalian hanya memanggil nama Tuhan Yesus aja. Cukup panggil Tuhan Yesus terus setiap saat. Kalian gak percaya ya kalau kami mengembangkan kebiasaan seperti itu. Istri saya pun juga mengembangkan kebiasaan seperti itu. Jadi kita bangun tidur, kita panggil Tuhan Yesus. Berdoa, terus kita panggil Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus lindungi kami. Terus sampai kita gak perlu mengucapkannya lagi. Hanya dalam benak kita. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami. Gitu terus. Lihat ntar apa yang akan terjadi. Tuhan akan mengawal kalian, Tuhan akan memberkati kalian. Bahkan dengan keberuntungan-beruntungan. Bener deh, ada aja Tuhan menolong. Karena Tuhan udah bilang sendiri, gak usah takut. Kenakan Tuhan sebagai benteng, sebagai ketopong hidup kita. Mungkin kalian, aku nanti pengen punya pacar kayak gini. Kan banyak keinginannya kan ya. Kenakanlah ketopong, nanti biar Tuhan yang ngatur semua masa depan kalian. Bukan kalian yang mencari, tapi Tuhan yang akan mengirimkan. Mungkin aku mau jurusan biologi Tuhan. Wah, mungkin gitu ya. Kenakanlah ketopong keselamatan. Jadikan Tuhan sebagai benteng. Panggil dia, miliki hubungan terus dengan Tuhan. Terlihat Tuhan yang akan mengatur. Mungkin Tuhan mikir dengan pertimbangan sempurna. Dia akan mikir, Ayu ini bagusnya masuk dalam jurusan fisika. Tadinya kan mau biologi, fisika. Ya, mungkin Melani ini bagusnya di komunikasi. Mungkin Gaby, Gaby bagusnya di teknik informasi. Dan semuanya lain nanti Tuhan akan mengatur semuanya. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir, terhadap siapakah aku harus gentar? Tadi cuma takut. Gentar sama takut lebih dalam mana sih? Gentar ya. Gentar tuh paling mengerikan. Apa yang paling mengerikan di dalam hidup kita? Tuhan yang akan melindungi kita semuanya. Sekarang ya, COVID itu lagi naik ya. Makanya itu kursinya dijadi dua-dua gini ya. Oleh sebab itu, tetaplah berlindung di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai ketopong kehidupan kita. Jadi gini, kalian gini ya, bangun tidur, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau kalian mau nyanyi, bernyanyilah memuji Tuhan. Ya. Jangan Jangan ya, kalau bisa jangan yang
yang sekuler apa, si kok bagi dua, nggak usah ya. Nyanyilah memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi waktu mandi kalian, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hari yang baru. Tuhan Yesus, aku berterima kasih akan Kau. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Begitu terus sampai itu menjadi seperti nafas. Ini saya kasih jeruannya kita. Ntar lihat ya. Kalian mulai mudah mengampuni. Kalian mudah mengasihi. Dan berkat-berkat pertolongan Tuhan tuh ada aja datang satu. Teman-teman yang kalian selama ini bully, mulai Tuhan ubah pikirannya untuk enggak bully. Semuanya akan Tuhan atur. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika nama Tuhan Yesus kita hadirkan di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi pembelaan. Akan terjadi penciptaan. Oh, kita sekarang pembacaan Alkitabnya ini ya. Kejadian ya. Nah, Tuhan itu dengan perkataannya aja terjadi. Lihat, nanti perkataan kalian yang akan sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Maka itu ucapkanlah, panggillah Tuhan Yesus. Karena Dia pribadi firman. Yang kedua tipsnya adalah rajinlah membaca firman Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang jitu. Kalian sekarang berpikir bahwa papa mamaku keluarga sederhana. Tingkat pendidikan papa mamaku sederhana. Besok aku paling enggak ya sama dengan papa mamaku. Lihat, jangan. Mulailah intim dengan Tuhan. Kalian akan menjadi lebih baik dari papa mama kalian. Akan terjadi. Tuhan pada saat Daud berkata gini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu memberikan pesan buat kita. Lebih baik dekat-dekat dengan Tuhan daripada jauh dari Tuhan. Ada orang satu mengerjakannya dengan cara dekat-dekat dengan Tuhan. Diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tetapi ada orang yang bekerja dengan kekuatan sendiri jauh dari Tuhan. Berapa hari? Hitungannya 1000 hari baru bisa dikerjakan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hasilnya sama tetapi waktunya dipercepat. Paham nggak kalian? Paham ya? Kalian mungkin berpikir, wah aku mungkin 1000 hari itu seperti, wah tidak akan tercapai. Lihatlah begitu kalian dekat dengan Tuhan, kalian akan menjadi pribadi yang efektif. Karena 1 hari aja udah bisa selesai. Ayo youngster, mulailah kita jadikan Tuhan sebagai ketopong hidup kita. Jangan lepaskan ketopong itu karena itu adalah syarat kita dalam berperang. Jangan. Apalagi Tuhan bilang, kenakanlah. Itu ada sebuah perintah. Saya berharap kalian mendapat sesuatu pada malam ini ya. Dapat ya? Dapat ya? Ayo, keluar dari sini adalah medan peperangan kita. Kalian keluar pintu ini, itu sudah peperangan kita. Di mana kalian tergoda, ada suara-suara. Benci dia, benci. Dendam aja sama dia. Jangan ampuni. Malas-malasan aja. Kita lihat-lihat internet aja terus, gak usah belajar, gak usah berdoa, gak usah baca firman. Disitulah peperangan sebetulnya kita terjadi. Jadi perangnya bukan cuma latihan musik gitu ya, enggak. Di sanalah keluar itulah medan peperangan kita yang sebenarnya. Saya berharap kalian mau
mulai mengadopsi adopsi itu apa ya? Menerapkan apa yang sudah saya sharing ya. Mulailah berdoa senantiasa. Tentara kalau sudah di medan perang ya, itu sangat butuh arahan, komunikasi dengan pemimpinnya. Kamu lari ke utara, itu sangat penting. Apalagi peperangan sekarang ya, sudah pakai drone, ya Calvin ya? Ya kan? Ya kan? Calvin, pakai drone ya sekarang ya perangnya ya. Nah, pakai drone. Drone itu apa sih? Pesawat tanpa awak. Itu dikendalikan dari darat, dari kantornya tentara. Jadi peperangan itu harus terkoneksi terus dengan leader kita. Dengan pangkalan kita yaitu Tuhan Yesus. Tetaplah jaga komunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Jangan putus. Seperti saya pernah sharing ya, handphone tanpa jaringan aja, walaupun smart, menjadi dummy. Menjadi bodoh, handphone bodoh. Tapi begitu dia terhubung dengan internet, menjadi smart. Amin. Tuhan Yesus memberkati.